Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nasana dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 4219-024. Ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Reni Dwi Riastuti, Magister Pendidikan. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Baiklah, sistem pencernaan merupakan sistem yang proses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang telah berubah bentuk menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu menerima makanan dan menghaluskan makanan. Kemudian yang kedua, mendorong makanan sepanjang saluran cerna. Kemudian yang ketiga, mencampur makanan dengan empedu dari hati dan enzim pencernaan. Kemudian yang keempat, pemecah bahan makanan menjadi molekul yang berguna bagi tubuh. Kemudian yang kelima, mencerna dan menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah membawa makanan yang tidak dapat dicerna lagi atau sisa dari proses. Kemudian struktur sistem pencernaan yaitu seperti yang bisa kita lihat pada gambar, banyak sekali saluran dari sistem pencernaan pada tubuh kita. Tetapi secara umum saluran pencernaan yaitu ada beberapa macam. Itu yang pertama ada mulut. Mulut yaitu adalah jalan masuk pertama untuk sistem pencernaan. Kemudian yang kedua ada gigi yang berfungsi sebagai pengunyah makanan hingga halus. Kemudian yang ketiga ada lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut dan membantu membersihkan mulut, kemudian membantu mendorong makanan pada saat menelan, dan sebagai indera pengecap dan membantu saat berbicara. Kemudian yang keempat ada paring, yaitu sebagai tempat persimpangan saluran dengan saluran pencernaan. Kemudian yang kelima ada kerongkongan. Makanan bergerak di dalam kerongkongan karena adanya kontraksi dan relaksasi otot yang melingkari kerongkongan secara bergantian dan menimbulkan gerakan meremas-remas sehingga makanan masuk ke lambung. Gerakan otot ini disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian yang keenam ada lambung, bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar paling banyak. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 ada usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap makanan yang telah berbentuk cair. Kemudian yang selanjutnya nomor 8 ada usus besar. Usus besar tidak ikut serta dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Bila isi usus halus mencapai sekum makanan, semua zat makanan telah diabsorpsi dan isinya cair. Kemudian yang terakhir ada anus. Anus yaitu merupakan setelah mencapai usus besar tadi, maka proses akan beralih pada anus, kemudian dibuang melalui proses deferasi atau BAB. Itulah tadi adalah fungsi dari sistem pencernaan. Kemudian dalam saluran pencernaan dibutuhkan kelenjar-kelenjar pencernaan yang membantu proses dari mulut sampai akhir, yaitu ada kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, kantong empedu, pankreas, dan kelenjar di usus halus. Kemudian di sistem pencernaan ada jenis-jenis sistem pencernaan, yaitu yang pertama adalah pencernaan mekanik yang biasanya terjadi di dalam mulut untuk mengubah makanan menjadi kecil dan lembut, yang dibantu oleh gigi, lidah, gigi dan lidah. Kemudian proses mekanik ini bertujuan untuk mempermudah proses kimiawi. Kemudian
Jenis sistem pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yang merupakan proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap tubuh, yang dibantu oleh kelenjar ludah dan di dalam lambung sampai usus halus. Kemudian ada gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan, yaitu seperti gastritis atau peradangan lambung, ada diare, kemudian ada kolik atau rasa sakit yang akut dan berseling-seling. Kemudian yang keempat ada peritonitis atau disebut juga luka dan peradangan pada selaput-selaput perut. Kemudian yang kelima ada dispepsia, yaitu gangguan pada tengkorak yang disebabkan oleh usofagus. Kemudian yang selanjutnya ada stenosis, yaitu penyempitan yang disebabkan oleh luka bakar. Kemudian yang ketujuh ada kolitis, yaitu peradangan pada kolon. Kemudian yang kedelapan ada stenosis pylorus, yaitu komplikasi pada usus duodenum. Kemudian yang 9 ada enteritis, yaitu peradangan pada usus besar atau halus. Kemudian yang gangguan dan penyakit yang terakhir yaitu adalah ulcus pepticum, yang disebabkan karena makan tidak teratur, ketegangan, ketakutan, dan tekanan jiwa. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem pencernaan. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.